Nah, dari banyak kode-kode itu kira-kira relawan Jokowi akhirnya menentukan pilihan pada siapa. Kami mengundang 4 narasumber, sedianya ada dari Projo, kemudian juga dari Sekretariat Bersama Jokowi Nusantara, tapi belum bergabung, akan bergabung nanti pada saat kita ngobrol. Saya sapa ada di studio, sudah menemani saya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan yang saat ini diberi amanah untuk apa nama entitasnya, Bang Eriko? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fristian, sekarang yang dipercayakan itu untuk menangani sahabat saya dan kolega kami di DPP, namanya Mas Dr. Ahmad Basarah, yang kalau kita sebut Baskara. Kalau saya dipercayakan Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi pada tahun 2014, bahkan sebelumnya pada waktu maju Pak Jokowi menjadi calon gubernur DKI, saya menjadi koordinator tim kampanye nasional relawan pada tahun 2014. Jadi berpengalaman betul ya? Ya, berkomunikasi. Katakanlah kalau dengan relawan tentu kami bukan hal yang baru lagi, sudah hal yang biasa. Bahkan perlu saya sampaikan di sini, kemarin di kantor DPP kebetulan saya yang menerima yang namanya Sahabat Ganjar. Nah, mereka merealisasikan, memberikan dukungan yang berupa dukungan nyata. Jadi itu berbentuk KTP, Mbak. 5 juta itu ya? Ya, 5 juta. Kalau di DKI Jakarta yang kemarin kami terima ada 21 box, itu 240 sekian ribu. Sekian ratus begitu saya detailnya. Tapi 21 box itu kita terima dan secara resmi saya terima 1 box dan kami terima kepengurusan dari teman-teman Sahabat Ganjar dan mereka menyampaikan bahwa pada saat yang sama hari ini mereka melakukan di 34 provinsi. Nah, tapi Mbak Fristian, ada yang menarik bahwa antara relawan ini sepanjang pada waktu pengalaman saya di tahun 2012 waktu gubernur dan 2014 waktu tim kampanye nasional relawan, bahwa sebenarnya antara relawan dengan juga katakan kader-kader partai, anggota partai itu sulit dipisahkan, Mbak Fristian. Nah, contohnya kemarin yang hadir itu saya melihat banyak dari kader PDIP juga? Kader PDI Perjuangan, dari ranting, anak ranting, tetapi juga banyak dari masyarakat umum dan itu sangat menarik. Tapi juga jangan lupa Mbak Fristian, termasuk Mas Budiari ini nanti mau join ya? Yang mau join ini, saya tahun 2005 kan sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, orang nomor 2 di DKI Jakarta. Mas Budiari ini salah satu wakil ketua DPD PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya bukan orang-orang lama bukan orang-orang katakan yang baru kita kenal atau kita katakan bergaul. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya ya relawan itu kan dari kata rela dan wan. Ya, artinya sukarela untuk mendukung dan itu kami lihat kemarin pada saat mereka menyatakan pendukungannya. Ini waktu di DPP ya? Di DPP. Sudah bergabung bersama kita juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika, ada Mas Toto Yunarto Wijaya dan juga Sekjen Sekber Jokowi Nusantara, Bang Thompson Manurung. Mas Toto, Bang Thompson, terima kasih sudah join secara virtual. Selamat sore, Fristian. Selamat sore. Bang Thompson sudah bergabung kah? Selamat sore. Waduh, lagi di mobil ini. Selamat sore, terima kasih. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ini kami membahas secara spesifik relawan Pak Jokowi itu pilih siapa? Karena mungkin Anda punya gambaran, punya data, punya analisa mengenai kira-kira seberapa signifikan suara para relawan Jokowi jika mereka kemudian menentukan pilihan kepada sosok tertentu yang saat ini sudah ditetapkan menjadi baca pres. Ya, fenomena relawan kan memang harus diakui muncul semenjak Pilkada DKI 2012 ya. Jadi memang sosoknya adalah Pak Jokowi saat itu ketika selain kekuatan mesin politik dari partai, muncul gerakan dari non-partai yang menamakan dirinya relawan. Walaupun dalam perkembangannya kalau kita coba lihat nama-nama yang masuk itu sebetulnya ada persinggungan, ada gray area di situ. Ada yang memang kader partai juga bergabung dengan relawan. Ada yang malah belakangan juga beberapa relawan misalnya tergabung juga akhirnya masuk ke partai. Tetapi kalau ditanya efeknya seperti apa, tentu saja implikasinya secara elektoral bagus ya ketika seorang calon presiden itu ditopang oleh dua kekuatan tersebut. Kekuatan mesin partai dan kekuatan relawan. Kenapa saya katakan relawan atau tidak? Partai walaupun infrastrukturnya itu sampai di level ranting, misalnya level terbawah,
Tetapi kita ketahui juga party ID kita, party identification atau rasa keterikatan dari konstituen terhadap partai itu di Indonesia belum sebesar di negara-negara maju seperti di Australia, seperti di Amerika Serikat atau beberapa negara lain di Eropa Barat. Sehingga menyebabkan biasanya mesin politik saja itu tidak cukup bisa diandalkan. Artinya gini, seorang calon nggak bisa nih berhitung dengan logika matematika. Misalnya saya sudah mengumpulkan kekuatan dari partai sebesar 30%, belum dalam konteks suara gitu ya, atau kursi di parlemen, belum tentu kemudian suaranya menjadi 30%. Karena faktor ketokohan itu menjadi lebih penting. Rasa kepatuhan dari konstituen partai, pemilih partai terhadap partainya itu juga tidak bulat gitu. Itu yang menyebabkan ruang-ruang kosong tadi itu bisa digarap oleh teman-teman relawan kalau kita bicara secara elektoral. Nah, yang menarik kan sekarang adalah memang pertanyaan ketika Pak Jokowi tidak bisa maju kembali, kekuatan relawan yang masih terbangun sampai sekarang dan berjaga dengan berbagai macam kegiatan dan terkonsolidasi, ada dua yang katakanlah ditafsirkan menjadi bagian dari keberlanjutan. Ada Ganjar Pranowo dan ada Pak Prabowo. Kan memang pertanyaannya siapa yang kemudian lebih di-endorse oleh atau lebih ada di hati dari teman-teman relawan Jokowi. Kalau kita lihat dari simbolisasi apa yang dikeluarkan dalam statement Pak Jokowi, ada hal yang menarik. Betul Pak Jokowi mengendorse baik Pak Prabowo ataupun Ganjar Pranowo ya dalam beberapa kesempatan. Yang membedakan adalah Mas Ganjar itu di-endorse-nya itu selalu dalam acara relawan. Yang pertama kalau kita lihat di acara Projo, 22 Mei kalau saya tidak salah tahun 2022. Yang kedua ketika ada relawan GBK dikumpulkan. Sementara Pak Prabowo biasanya dalam acara-acara di luar relawan. Jadi kalau menggunakan pembacaan data secara simbolik, bisa saja kita menyimpulkan bahwa di hadapan relawan Pak Jokowi memang lebih memberikan kode secara eksplisit kepada Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Ya, Bang Thompson, kira-kira Jokowi Nusantara ini pilih siapa kalau dikasih pertanyaan langsung? Ini relawan Jokowi Nusantara langsung bisa nyebut nama nggak kira-kira sebelum musrah tanggal 14 nanti? Saya setuju dengan Pak Winarto tadi bilang bahwa simbol-simbol mulai dari pengumuman dari Pak Ganjar di Istana Batu Tulis, beliau datang bersama Ganjar, pulangnya naik satu mobil, kembali lagi ke Solo satu pesawat, dan sholat Id bersama itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah mengarahkan ke Ganjar. Jadi Sekber Jokowi Nusantara sudah melihat itu menjadi suatu tanda atau simbol bahwa itulah yang akan direkomendasi dari Pak Jokowi. Ya. Jadi Sekber dengan tegas menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden di perhelatan 2024 nanti. Jadi saya nggak perlu nunggu sampai tanggal 14 Mei ya 2024 ada musrah, ketahuan sudah diberitahukan, disampaikan secara terbuka bahwa Jokowi Nusantara mendukung Ganjar Pranowo. Nah mungkin langsung bisa berkomunikasi atau bagaimana nanti pola komunikasi, bagaimana pengelolaan organ-organ relawan Pak Jokowi bersama-sama dengan tim pemenangan relawan ya? Ya begini saat ini Mbak Fristian. Tadi saya sudah sampaikan, Bung Manurung ini keluarga saya juga ini, beliau ini. Sebenarnya namanya relawan tentu kan punya kehendak kebebasan. Berbeda dengan misalnya struktural partai atau kader partai yang katakan bisa dilakukan misalnya memerintahkan atau misalnya meminta mereka melakukan sesuatu. Tentu relawan berbeda. Relawan melakukan dengan ikhlas, tidak berharap sesuatu atau katakan kan relawan tidak bisa menjadi caleg, tidak bisa kan begitu kan? Nah, tapi yang ada Mbak Fristian dari pengalaman kami pada tahun 2014 bahwa kita bisa bersama-sama bekerja sama dan ini juga yang dilakukan Mas Ahmad Basarah, sahabat kami, kolega kami di DPP.
yang bisa dilakukan itu adalah menunjukkan relawan-relawan mana yang bekerja dan kita menunjukkannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan waktu itu kami langsung melaporkan kepada Ibu Ketua Umum. Pada waktu era kami itu sejumlah 1.788 kelompok relawan. Kelompok relawan yang totalnya hampir 1 juta, Mbak. Jadi ada yang anggotanya beberapa orang, ada yang anggotanya ada di seluruh Indonesia, beraneka ragam. Karena segmentasi yang mau dicapai juga, tadi tepat sekali yang disampaikan saudara saya, adinda saya Yunarto Wijaya, bahwa memang segmentasi antara partai dengan relawan memang tidak persis sama. Ada juga masyarakat yang katakan, ya tidak berkeinginan kalau didekati melalui partai. Mereka lebih senang didekati melalui komunitas, melalui orang-orang yang dekat dengan mereka, dan itu ada di tubuh relawan. Nah, itulah yang selama pada waktu kerjasama yang kami lakukan, makanya kami menyebutnya pada saat itu tim kampanye nasional relawan, dan kami menyebut diri koordinator. Dan ini juga yang dilakukan oleh Mas Ahmad Basarah dan teman-teman yang ditugaskan di Deks Pemenangan ini adalah bersama-sama relawan untuk memperjuangkan ini, menyamakan visi yang nanti akan dikerjakan oleh Mas Ganjar Pranowo sebagai bentuk meneruskan juga perjuangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kan begini Mbak Fristian, tidak boleh katakan satu era selama 10 tahun ini, kemudian setelah itu dikerjakan dengan keinginan sendiri, berbeda. Kan itu yang diharapkan. Hasil survei terakhir juga nanti Mas Toto bisa menyampaikan bahwa rakyat Indonesia yang cukup besar menginginkan adanya keberlanjutan dari pembangunan ini. Betul, mungkin ada kekurangan-kekurangan, dan ini yang harus diperbaiki dan dilakukan lebih baik lagi ke depan oleh calon presiden kami yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Nah, inilah konsep-konsep seperti ini dan pemenangan seperti ini yang bisa kita lakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok relawan. Dan sekali lagi, tentu kami sangat menghargai. Bayangkan Mbak Fristian, orang katakan diberikan transport saja belum tentu mau melakukan pekerjaan. Iya kan, betul kan? Artinya diberikan, ini mereka melakukannya dengan ikhlas. Mereka melakukannya dengan kesungguhan hatinya. Kenapa? Karena tentu mereka meyakini bahwa pemimpin yang akan mereka pilih ini nanti bisa menginspirasi, mewakili apa yang mereka kehendaki di kemudian hari. Nah, ini yang sebenarnya kita menyamakan, supaya geraknya itu begini, Mbak. Ini sudah dilakukan partai, misalnya ya, pada saat ini penetrasi yang kita lakukan partai. Nah, relawan tidak melakukan hal itu lagi, jadi kalau boleh ini, tapi melakukan hal yang lain. Untuk itu kemudian dibentuk tim pemenangan relawan ini. Iya, kalau sekarang disebut dengan Des Pemenangan, kalau dulu namanya tim kampanye nasional relawan. Dan itu simultan, Mbak. Pada saat itu coba kalau Mbak Fristian saya remind lagi, pada 2014 kita menangnya tipis sekali. Dan itulah kerja bersama. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Kalau kami menyebutnya konsep itu konsep trisula, bahwa bisa dari relawan, bisa dari partai, dan bisa juga dari mana? Dari kader-kader kita yang ditempatkan di dalam posisi masing-masing, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Nah, kalau ini tidak dilakukan secara simultan, nah nanti arsiran atau yang dikerjakan itu bisa hal yang sama juga, Mbak. Belum jadi tentu itu kan, efektif. Nah, ini yang sebenarnya kami harapkan nanti tentunya ada koordinasi yang baik antara Des Pemenangan kita dengan saudara-saudara kami, tim para relawan. Seperti kemarin sahabat Ganjar itu seluruh Indonesia loh itu, Mbak, langsung datang ke DPP, datang ke setiap provinsi, seperti itu. Baik, sudah bergabung sebenarnya Mas Budi Ari Setiadi, tapi kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan maghrib buat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.